Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, tuntunan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat menguatkan kami untuk menjalani hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu ia berkata demikian. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini bacaan yang kita renungkan berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan di bait Allah atau di rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi pada saat itu orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan selain melakukan ibadat. Nah, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, ia melihat seorang perempuan yang sedang sakit. Lalu karena tergerak oleh hatinya, maka ia menyembuhkan perempuan itu. Melihat hal itu, kepala rumah ibadat gusar hatinya karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ia mengatakan demikian, 6 hari untuk bekerja, maka kalian harus datang pada salah satu hari itu jika mau disembuhkan. Tetapi Yesus menjawab, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya
dan membawanya ke tempat minum. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu karena mereka sadar bahwa mereka juga melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui dua pertanyaan yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang mengkritiknya saat itu, Yesus mau menunjukkan bahwa di balik tindakan yang kelihatan melanggar ada tujuan yang lebih luhur, yakni demi kehidupan. Menggiring keledai atau lembu pada hari Sabat untuk membawanya ke tempat minum, tujuannya agar keledainya bisa minum. Dia tidak haus dan mungkin di sana keledainya bisa berendam dan akhirnya keledai itu segar. Dalam artian mereka bisa hidup. Yesus kemudian mengkaitkan hal ini dengan perempuan yang sakit itu, bahwa perempuan itu telah sakit 18 tahun, maka harus dilepaskan dari derita yang ia alami. Nah, ada hal yang luput dari perhatian kepala ibadat atau orang-orang yang mengkritik Yesus, yaitu Yesus mengatakan bahwa perempuan ini kerasukan, diikat oleh iblis. Nah, dalam paham Yahudi, iblis hanya bisa dilepaskan dari kuasa Tuhan. Yesus bisa mengusir iblis dari perempuan itu, berarti kuasa dari Yesus itu adalah kuasa Allah sendiri. Dan itu tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mengkritiknya, karena mereka hanya terpaku pada hukum. Dan hal yang dapat kita pelajari dari kisah atau renungan pada hari ini, yang pertama, dari refleksi yang saya peroleh dan saya ingin bagikan, bahwa iman kita tidak harus terpaku pada rumusan, aturan, dan hukum, tetapi yang pertama adalah hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Aturan atau hukum tujuannya agar ada yang menjadi pedoman bagaimana kita harus mewujudkan apa yang kita imani itu, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang lain atau sesama. Yang kedua adalah iman yang sungguh mendalam, adalah iman yang mampu melihat kehendak Tuhan, yakni mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama. Bahwa dalamnya kasih kita kepada Tuhan terlihat dalam cara kita mengasihi sesama kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, khususnya dalam merenungkan sabdamu. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini dapat menjadi pedoman dan ajaran dalam hidup kami, untuk kami gunakan dalam setiap tingkah laku kami, khususnya bagaimana kami membangun relasi
yang semakin dalam dengan Engkau, dan kami wujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesama. Dan semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membantu kami untuk melaksanakannya. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.